tanggal 9 Zulhijjah itu hari Arafah. Ya, hari Arafah itu beda 180 derajat dengan hari mahsyar, padang mahsyar. Kalau padang mahsyar, padang pertanggungjawaban. Kalau padang Arafah, padang pengampunan. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu berat, tidak bisa dijawab, maka Allah antar kita ke padang Arafah untuk minta ampun terhadap semua yang berat itu, supaya nanti di padang mahsyar pertanggungjawabannya menjadi ringan. Jadi saya kalau boleh simpulkan sedikit nih, Ustaz, dari tawaf dan sa'i ya. Sa'i itu ibarat life goals, tawafnya ibarat life purpose. Iya. Jadi kadang-kadang orang profesinya Benar. untuk memenangkan dunia, entah mau jadi diplomat, politisi, public figure, atau ibu rumah tangga sekalipun, yang terbaik. Tapi kalau life purpose-nya Allah. Jadi misalnya tiba-tiba dia kepengen banget jadi olahragawan terbaik. Misalnya jadi pemenang misalnya gitu. Tapi dia niatkan kemenangan ini untuk menjadi karena Allah gitu misalnya, supaya mungkin menjadi orang yang kemudian dilihat banyak orang dan dakwahnya bisa sampaikan misalnya. Betul. Tapi nggak bisa, dia ternyata nggak jadi juara. Akhirnya dicari profesi lain, mungkin jadi politisi, ternyata sukses. Tapi tujuannya tetap yang itu. Betul. Jadi kalau cuma life goals aja nggak dapat, ini bisa stres. Betul. Karena bukan tujuan utama sebenarnya. Betul. Keren banget sebenarnya kalau dari sini aja tahu. Jadi ada life goals, ini life purpose. Iya. Keren banget ini. Jadi ketika orang sudah menemukan tujuan hidup, maka usahanya akan terarah untuk apa dia berusaha. Iya. Dan kerennya Pak Hari, bahwa ketika orang kerja itu dengan orientasi tawaf, dengan orientasi Allah, itu performanya, kinerjanya di atas rata-rata. Karena tahu goalsnya apa gitu. Nggak mau yang kaleng-kaleng kalau buat tahu gitu. Figurnya adalah Siti Hajar. Siti Hajar. Kebayang nggak? Bagaimana kinerja Siti Hajar? Bagaimana? Simbol daripada sa'i itu adalah dilakukan oleh seorang wanita yang lemah, yang sedang menyusui anaknya. Kondisi sangat lemah. Lalu dia berlari untuk mencari air. Aku harus survive karena hidup ini adalah nikmat dari Allah. Dalam kondisi yang paling rendah, tidak pernah frustasi. Aku harus survive. Tidak ada istilahnya mengalah dengan keadaan. Terus lalu dia mencari air. Anakku harus kuhidupi, harus kukasihkan air supaya hidup, harus kuselamatkan. Dia cari air, dia naik ke Bukit Sofa. Dia lihat ternyata ada di Bukit Marwah. Dia turun dan berlari. Turun itu berlari untuk naik ke Bukit Marwah. Sesampainya di Bukit Marwah, dia tidak menemukan air. Frustasi? Ya, enggak. Dia ulang lagi. Terus. Pertanyaan saya, kalau ada orang mengulangi kegagalan, dan berkali-kali kita anggap apa? Bodoh kamu. Bodoh katanya. Bodoh kamu. Sudah tahu gagal masih diulang. Coba lagi. Tahu nggak Mas Ari? Bahwa Siti Hajar ketika mencari air itu, dia tahu bahwa di tempat itu nggak ada air. Terus apa yang membuat dia tetap melakukan? Bahkan dia yakin di tempat itu nggak ada air. Terus apa motivasinya dia kemudian kok masih mau melakukan itu untuk berapa kali? Itu cara berpikir orang yang tidak beriman. Gimana jadi? Kok mengulang hal yang sama? Yang sama dan udah tahu kalau itu nggak ada air. Dia berlari-lari
untuk mencari air, dan dia tahu bahwa di situ nggak ada air. Taunya dari siapa? Dari suaminya. Ketika berdoa bahwa mengatakan ini adalah lembah yang tidak ada air. Tapi dia sadar dan yakin seyakin-yakinnya, air tidak ada, tapi Tuhan sang pemilik air ada di sini. Masya Allah. Itulah mental kerja orang yang beriman. Masuk itu. Itulah mental kerja orang yang beriman. Bahwa sang pemilik rezeki selalu ada. Dimanapun aku mencari rezeki. Maka pantang untuk mendapatkan rezeki yang tidak diridhoi oleh sang pemberi rezeki. Masya Allah. Maka semangat kerja itu nggak ada yang namanya di sini nggak mungkin dapat rezeki yang halal. Ini menarik nih guys. Jadi ibaratnya kalau kita dalam posisi lagi mentok ya, lagi mentok, rasa udah dead end, ini kayaknya udah nggak mungkin ini Pak. Ternyata bukan itu mindset yang semestinya berarti saja. Oke, di sini kelihatan kayaknya nggak mungkin. Betul. Saya mau menempuh itu harus melewati mungkin birokrasi yang seperti ini. Dia yang jaga orang ini adalah yang nggak suka sama kita misalnya. Betul. Nggak bisa dia naik karir. Nggak mungkin. Seolah-olah begitu. Tapi yang punya nyawa orang itu ada di sini. Betul. Jadi kemungkinan Siti Hajar dapat air itu 0, sekian persen. Ya. Tetapi itu tadi iman kepada sang pemilik air itu yang membuat power dia untuk lari. Ya. Itu di mana-mana orang itu kalau dalam sel ada prospek. Ya. Kalau prospeknya misalnya 20%, itu males orang menindaklanjutin. Ya. Apalagi di bawah 20%. Yeah. Jangankan 20%, 40% aja kadang-kadang orang cari yang lain aja deh, yang masih mungkin dicoba ya. Dicoba. Tapi kebayang nggak kalau prospeknya cuma 0, sekian persen? Sebenarnya umat Islam itu dididik atau ditraining untuk persistence ya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Dan tidak ada kata tidak mungkin kalau bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Makanya kebayang nggak bagaimana kita di training di haji itu? Ya, itulah sebabnya haji itu memang setelah itu kita akan menjadi manusia baru yang disebut dengan mabrur. Masya Allah. Tapi juga mencapai mabrur juga nggak mudah. Nggak mudah itu. Ya. Itu baru umroh nih. Baru umroh. Dan ketika mulai masuk tanggal 8 sampai berikutnya, itu adalah proses setelah kematian. Jadi tadi bagian hidup, ya, sekarang bagian mati. Oh gitu. Iya benar juga ya. Kalau kita sebelum haji kita umroh itu seolah-olah mestinya yang pulang dari umroh itu banyak yang bilang rezekinya akan nambah. Apalagi haji gitu kan, rezekinya akan nambah. Bisa jadi karena dia nggak sadar dimotivasi dengan gerakan-gerakan di umroh itu dengan pemahaman yang benar. Ketika ini aja lewat, cobaan kayak gimana lagi? Ayo gitu. Betul. Nah sekarang maka haji sampai ke umroh itu motivasi hidup kita akan sangat kuat. Nah sekarang setelah kita hidup, sebenarnya untuk apa hidup itu? Itu yang membuat kita akan semakin memperbaiki kehidupan kita. Kebayang ya? Dari tanggal proses haji dari tanggal 8 sampai tanggal 12 atau 13. Tanggal 8 kita diminta kembali berihram. Ya. Itu seperti kita mengapani diri kita sendiri. Kembali kita membuka baju. Pada saat ini benar-benar baju yang semua yang menempel itu kita buka untuk siap-siap bertemu dengan Allah. Ya, kita kapani diri kita persis seperti mayat dikapani. Kita buka baju kita sendiri seperti tukang memandikan kita membuka pakaian kita. Kita mandiin diri kita persis seperti tukang mandi memandiin kita.
lalu kita bungkus dengan kain kapan. Kain kapan dipasangin, kalau kain ihram masang sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, benar-benar bagaimana Allah SWT menyatakan kamu nanti nggak pakai apa-apa. Jam tanganmu yang mahal dilepas, cincin emasmu dilepas, bahkan baju yang nempel pada tubuh dilepas. Dan kalau nggak bisa dilepas, digunting. Sampai sesuatu yang bernuansa kesombongan walaupun nggak ada bentuknya nggak boleh. Contoh kalau saya lihatnya gini, Ustaz. Parfum itu kan yang mahal sama yang murah ketahuan. Betul. Sampai parfum aja status sosial nggak ada. Nggak ada. Nggak ada barang yang nempel, nggak ada disemprot. Sosialnya langsung beda kan? Itu juga nggak boleh. Allahu Akbar. Balik lagi kita. Jadi kayak ini miniatur. Ini belajar mati. Gitu kali Ustaz ya? Betul. Miniatur mati. Perjalanan mati. Ya. Kemudian kita ke Mina satu malam. Seakan-akan kita masuk ke kubur satu malam. Dan memang kubur itu kan kata Allah, hatta dzurtumul maqabir. Hatta dzurtumul maqabir. Sampai engkau berziarah ke kubur. Jadi di kubur itu seperti ziarah. Sebentar mampir. Tapi mampirnya juga kan ribuan tahun ya. Iya sih. Mampir juga. Sih. Makanya itu rest area lah kalau analogi perjalanan panjang itu apa? Rest areanya lebih lama dari jangka waktu hidup di dunia. Dan mulailah dari rest area itu kita akan membuka bekal kita. Kalau punya bekal. Kalau nggak punya bekal, kita bingung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak. Ya, kamu pernah punya apa? Untuk apa? Dan seterusnya. Dan ini menarik banget. Pertanyaan sederhana, tapi tidak pernah kita pelajari. Apa tuh? Ya itu tadi. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Ini menarik Mas Ari. Kadang-kadang kita ngajarin kepada anak kita semua. Bisa. Kalau bahasa saya, kita ngajarin yang nggak akan ditanya, yang akan ditanya nggak kita ajarin. Kita main-main sama yang penting, kita yang penting main-main. Sama yang penting kita ngetritnya main-main. Malah kita terlalu nggak yang main-main kita anggap penting. Betul. Ketuker nih. Jadi makanya penting kita tahu kalau punya hidup ini apa yang harus kita ketahui, dan kalau punya anak apa yang harus kita ajarkan. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat kita, dan ini pertanyaan nggak bisa dihafal jawabannya. Jadi kalaupun ditalkin tetapi kita tidak melaksanakan dalam hidup, nggak bisa. Makanya haji itu benar-benar mengajarkan kepada kita bahwa semua akan ditanya besok tanggal 9 Zulhijjah itu hari Arafah. Ya, hari Arafah itu beda 180 derajat dengan hari mahsyar, padang mahsyar. Kalau padang mahsyar, padang pertanggungjawaban. Kalau padang Arafah, padang pengampunan. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu berat, tidak bisa dijawab, maka Allah antar kita ke padang Arafah untuk minta ampun terhadap semua yang berat itu. Supaya nanti di padang mahsyar pertanggungjawabannya menjadi ringan. Karena udah pernah diampuni di situ. Betul. Makanya padang Arafah itu padang yang sangat diharapkan oleh semua orang yang pendosa. Makanya ini menarik. Banyak orang kalau mau berangkat haji itu katanya, saya kadang-kadang, kenapa belum haji? Saya belum siap, masih banyak dosa. Justru sebaliknya, yang dipanggil berhaji itu orang yang punya dosa. Kalau nggak punya dosa nggak usah haji. Benar juga ya. Karena padang Arafah itu padang pengampunan. Maka kalau kita nggak berdosa, kita nggak akan butuh padang Arafah.
Tapi tahu nggak siapa orang yang merasa berdosa itu? Orang yang paling taat kepada Allah dan merasa belum sempurna ketaatannya. Jadi orang semakin taat semakin ngerasa kalau banyak dosa. Makanya Padang Arafah itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang pengen dibersihkan. Masya Allah. Masya Allah. Aduh. Justru jadi sebenarnya jangan kita nunggu sesuatu. Nunggu nanti deh kalau udah siap. Belum tentu kita lagi mau siap-siapin udah keburu dipanggil. Betul. Maka kalau punya umur, punya rezeki, nggak ada yang lebih baik rezeki itu kita gunakan untuk membebaskan urusan kita. Dalam perjalanan yang panjang yang tidak pernah kita ngerti sampai kapan. Bebaskan urusan kita. Dan maka ketika kita di Arafah itu, Mas Ari, itu waktu yang paling mahal. Dan Allah mengampuni semua dosa. Bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa Allah turun ke langit bumi untuk mendengarkan apa yang diminta oleh orang-orang yang ada di Padang Arafah. Dan Allah katakan kepada malaikat, berikan apa yang dia minta. Dan aku ijabah semua permintaannya. Mereka minta diampuni, aku ampuni. Mereka minta memanjatkan doa, aku ijabah doanya. Makanya itu yang tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Kalau dapat kesempatan kita duduk di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, itu keberkahan. Saya katakan selalu kepada jemaah haji, bisa jadi ini waktu termahal dalam sejarah hidup kita. Dari lahir sampai kita meninggal. Di mana Allah secara khusus mendekatkan diri. Khusus untuk orang yang berada di Padang Arafah. Makhluk Allah, alam semesta yang begitu luas. Cuma orang yang terpilihnya yang datang. Ya Allah, ya Rabb. Jadi guys, kalau ada dalam seumur hidup kita, hidup 40 tahun, 30 tahun, cuma satu hari itu ya sebenarnya kita di situ diupayakan untuk berada di tanggal itu, di hari itu, di jam itu. Makanya kalau kita punya rezeki kesempatan itu luar biasa. Makanya saya selalu sampaikan kepada santri-santri saya, berniat dari kecil untuk berhaji, supaya Allah mudahkan. Karena haji itu panggilan, bukan karena mampu duit kita, bukan karena sehat kita, tapi karena panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sungguh-sungguh, Allah akan panggil kita. Allah akan mudahkan kita untuk bisa hadir di Padang Arafah, di mana semua dimuliakan oleh Allah untuk didengar, untuk diijabah. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar. Nah, makanya kalau kita hadir di Padang Arafah, jangan sia-siakan waktunya. Waktunya pendek banget, Mas Ari. Cuma dari zuhur sampai maghrib. Ini waktu paling mahal. Jangan sia-siakan. Bermunajat. Mengakui semua. Dari Arafah itu mengenal. Kita kenal Allah dan kenal diri kita. Betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah, betapa mulianya Allah. Dan betapa lemahnya kita. Ini bikin baper sih sebenarnya kalau ngingetin di situ tuh nggak tahu ya. Kayak memori terrecall lagi ya memang di momen-momen itu. Kenapa ya? Dan nggak pernah ada rasa apa ya ibaratnya cukup ya. Kalau ngobrolin sama teman-teman, sama istri gitu, kayak ada apa ya? Aduh, ngomongnya takut bereber lagi. Tapi memang ini kayak rasanya ya, maksudnya ada satu rasa, nggak tahu ya, kenapa kita ngerasa kalau Allah ini hadir gitu ya, maksudnya kayak deep talk gitu. Betul. Saya ngeliat ibaratnya di situ tuh semuanya tuh dengan ramenya orang, ketika di momen itu semuanya rame gitu, penuh, dan ruangan juga lumayan noisy gitu, berisik gitu. Tapi kita kayak deep talk gitu. Iya. Kita kayak sendirian aja gitu rasanya tuh. Kenapa tuh? Dan jadi, memang harus begitu. Harus begitu. Jadi kayak udah nggak tahu di kanan kiri udah nggak. Kenapa itu? Padang mahsyar itu nafsi-nafsi.
Padang Arafah juga demikian. Astagfirullah. Kita minta begitu, kepada Allah. Karena kita akan berhadapan dengan Allah furoda, masing-masing sendiri-sendiri. Maka itu yang selalu sampaikan, jangan peduliin kiri kanan kita yang sibuk. Kita sedang berhadapan dengan Allah dan mintalah kepadanya permintaan-permintaan yang paling berharga. Yaitu tentu keselamatan kita dari api neraka. Kita dijauhkan dari surga Allah SWT. Aduh guys, jadi kalau punya kesempatan selagi masih bernafas, mungkin kalau secara kemampuan gitu masih merasa wah kayaknya masih jauh, jangan juga Allah tuh bisa dengan cara yang nggak diduga ya Ustaz ya. Iya, betul. Jadi upayakan untuk meniatkan berada di tanggal di 9 itu di tempat itu minimal. Itu baru minimal. Jadi kalau misalnya rezeki lebih pasti kan kita satu rangkaian itu Ustaz ya. Betul. Tapi minimal di tanggal itu. Ada juga nggak Ustaz yang orang udah ngikutin semua prosesnya, semua ritualnya, semua kewajibannya untuk membayar, untuk mengikuti itu. Tapi tanggal 9 justru dia nggak bisa ke situ. Ada nggak? Ada yang meninggal sebelumnya. Atau sakit, tapi sakit ada yang disebut dengan wukuf safari itu. Dibawa pakai mobil, masuk lalu keluar gitu. Tapi intinya sebenarnya adalah ketika kita berada di situ, kita benar-benar memaknai dan semua yang kita usahakan, kita niatkan ya Allah, mudah-mudahan bisa hadir pada panggilanmu. Jadi panggilan Allah itu ada dua. Panggilan sukarela dijawab, panggilan terpaksa dijawab. Maksudnya? Sukarela artinya kita penuh kesadaran menjawabnya. Seperti panggilan sholat, panggilan berhaji. Panggilan berhaji ini termasuk panggilan sukarela. Kita jawab. Dan ketika dipanggil dengan sukarela, dipanggil oleh Allah, kita jawab dengan sukarela. Luar biasa kalau panggilan haji ini kita jawab dengan sukarela. Mudah-mudahan ketika panggilan terpaksa, yaitu mati, kita sudah pernah dipanggil dan menjawab dengan sukarela. Ya Allah, panggilan terpaksa itu kematian. Siap nggak siap? Siap nggak siap? Allahu Akbar. Makanya sebelum dipanggil dengan dipaksa, jawablah panggilan-panggilan dengan sukarela. Allah. Panggilan sholat, panggilan untuk taat, panggilan untuk zakat, panggilan untuk puasa, termasuk panggilan untuk berhaji. Masya Allah. Jadi kalau dipikir bahwa ternyata surga itu diciptakan untuk yang mau ya, bukan yang mampu, untuk yang mau. Gitu. Betul. Jadi banyak juga yang mampu naik haji, tapi belum mau spend gitu. Betul. Tapi banyak yang belum mampu, tapi mau untuk naik haji. Betul. Itu sudah dapat pahalanya kan? Kalau dia sudah niat, dan kalau dia sudah melangkah, lalu Allah panggil, dia sudah dapat pahalanya. Apa yang dimaksud melangkah? Artinya dia sudah mulai daftar. Bukan hanya daftar, mungkin nabung. Ya. Apalagi sudah daftar, apalagi sudah berangkat. Kalau sudah berangkat itu luar biasa. Jadi ada keutamaan, Mas Hari, orang-orang yang sudah pergi melaksanakan ibadah haji, lalu dia meninggal di perjalanan. Dalam hadis dikatakan ada orang-orang yang di padang mahsyar ketika bangkit itu mulabian. Jadi bangkit dari kubur di padang mahsyar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Seakan-akan dia masih dalam perjalanan menuju ke Ka'bah untuk tawaf atau ke Arafah, padahal dia sudah dikubur, sudah di padang mahsyar. Masya Allah. Artinya apa? Dia tidak merasakan sama sekali. Masya Allah. Kubur yang menjadi menakutkan karena ada azab kubur yang luar biasa. Itu keutamaan. Makanya semua langkah-langkah kita untuk taat itu tidak ada yang percuma. Semua ketaatan dan mulai dari niatnya saja sudah dapat pahala. Apalagi kita sampai kepada proses berihram, sampai proses tawaf dan sa'i dan seterusnya. Wah, berarti memang harus guys. Harus daftar haji tuh. Ya minimal kalau sekarang belum ada kemampuan, udah daftar dulu aja minimal kita ada hujah. Ya intinya kita mulai dari daftar, dari nabung ya, dan insya Allah Allah mudahkan. Jangan pernah mengatakan ya mustahil deh,
untuk makan aja Itu berarti nyangsiin Allah tuh. Dan gini ya, untuk niat berhaji bahwa saya pengen haji itu nggak perlu duit. Hajinya yang butuh duit. Artinya apa? Ketika kita berniat, yang pemilik rezeki itu mendengar. Maka kalau kita tulus, dimudahkan oleh Allah SWT. Jadi saya menemui orang-orang, kebayang nggak? Tukang bersihin makam. Tukang bersihin makam, yang ngerapiin makam di pemakaman umum. Dia bisa berhaji dengan haji plus lagi. Yang boro-boro terbayangkan ya, mungkin mimpi juga enggak ya. Tapi begitulah Allah. Allah itu memberikan haji bukan kepada orang yang mampu saja, tapi orang yang dimampukan oleh Allah. Masya Allah. Guys, ini jadi kalau kita lihat ya, ini pentingnya teman-teman ikutan manasik kayaknya sama Ustadz nih. Walaupun belum tahu, misalnya belum tahu kapan haji, manasik aja boleh nggak? Manasik itu artinya kita niat. Belajar itu artinya kita sudah mulai langkah awal mempersiapkan itu. Dan haji itu memang saya sampaikan kepada jemaah-jemaah kami. Mabrur itu dimulai daripada manasik. Kalau persiapannya sudah bagus, maka langkah-langkah berikutnya akan menjadi mudah. Dan mohon maaf, banyak orang yang gagal dalam tanda petik menurut persepsi manusia untuk mabrur itu gara-gara nggak manasik. Bahkan ada orang yang ngomong gini, gara-gara nggak ikut manasik dia emosinya tinggi, marah-marah kan. Ketika marah-marah kita ingatkan, Pak, jaga kemabrurannya, jaga kemabrurannya. Dia jawab apa? Mabrur, peduli amat. Dia lupa bahwa haji itu sebenarnya targetnya adalah apa? Mabrur. Nah, itulah pentingnya manasik haji, belajar dulu. Jadi ada 3 hal yang penting sekali sebelum berangkat haji itu. Apa tuh? Yang pertama adalah berbekal takwa, bukan berbekal duit. Kalau duit sudah diurus oleh pemerintah dengan ONH segala macam gitu ya. Tapi bekal yang sangat lupa itu kadang-kadang bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ini ayat tentang haji nih. Artinya bagaimana kebesaran Allah itu ada pada hati kita. Sehingga ketika perjalanan itu kita lalui, yang terlihat adalah kebesaran Allah. Bukan simbol-simbol yang menurut kacamata kita sederhana sekali, seperti Ka'bah itu sederhana sekali, kotak hitam. Tapi ketika dilihat dengan takwa itu menjadi sangat mulia dan sangat agung. Yang kedua, belajar fikihnya, tata caranya dengan benar. Dan yang ketiga yang paling penting adalah belajar maknanya, agar setiap langkah yang kita langkahi atau yang kita lalui itu menjadi sebuah proses yang penuh makna. Dan akhirnya ketika kita pulang, kita tidak sekedar dapat gelar haji, tapi kita telah dididik dengan sebuah training besar dari haji itu. Masya Allah. Nggak ada satu kelelahan pun atau tetesan keringat pun yang nggak diganjar pahala selama haji. 2, manfaat di akhirat, di dunia. Jadi setiap keringat itu akan memberikan manfaat yang besar di dunia kita dalam hidup ini. Dan yang kedua adalah pahala yang besar di akhirat. Setiap keringat yang menetes, capeknya ketika kita tawaf, akan terasa luar biasa. Bagaimana kita akan menemukan hidup kita yang lebih baik di dunia. Dan yang kedua, pahala yang besar sekali di akhirat. Masya Allah. Guys, ini versi singkatnya. Gimana kalau kita ikut manasik? Ini pasti deep banget, pasti baper banget. Tadi ini recommended ya. Dan saya ingat waktu sama istri saya gitu ya, gimana istri saya tuh mandi air mata waktu ikutan manasik. Dan ketika ada di Arafah ini saya rekomen buat teman-teman semua untuk bisa ngerasain ini. Kita akan menjadi, insya Allah akan memandang sesuatu menjadi berbeda saja. Mudah-mudahan kita merasakan bagaimana rasanya ini proses-proses untuk ketemu Allah juga. Masya Allah. Nah, saat sebelum kita ke penghujung nih, kayaknya kita perlu juga berdiskusi mengenai penyelenggaraan haji di tahun ini. Yang saya dengar ini kan Haji Akbar gitu.
Oh gitu. Ya, katanya coba makanya saya juga baru dengar. Ya. Kalau gitu saya juga akan undang bersama kita di sini Bapak Firman sebagai Ketua Ampuri untuk juga menjelaskan nih di tahun lalu kan saya sama antum kita ngeliatin bagaimana rasanya berada di tengah bukan ribuan lagi itu jutaan orang gitu ya. Betul. Jutaan orang yang dan nggak mudah, nggak perlu jutaan orang, ratusan orang aja nggak mudah dengan medan seperti itu. Ini jutaan orang. Betul.